kepada 260 juta penduduk Indonesia. Layaknya dengan sesama manusia, hubungan negara satu dengan lainnya kadang juga mengalami gesekan. Entah itu karena perbedaan pandangan politik, persaingan, ataupun perebutan kekayaan alam atau batas negara. Karena itu, kekuatan pertahanan negara menjadi sesuatu yang penting. Berbagai upaya untuk meningkatkan kekuatan ini dilakukan entah dengan memperbanyak persenjataan ataupun upgrade kemampuan pasukan. Beberapa negara bahkan harus berkoalisi untuk meningkatkan pertahanan negaranya. Salah satu hubungan negara dalam bidang pertahanan tersebut adalah Five Power Defense Arrangements atau FPDA. Ada 5 negara yang tergabung dalam aliansi pertahanan ini. Mereka yaitu Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Britania Raya. Mengingat hubungan multilateral ini menyangkut bidang pertahanan, maka kelima negara kerap kali mengadakan latihan militer bersama. Latihan angkatan udara dan laut kerap menjadi fokus utama latihan bersama kelima negara tersebut. Fakta yang mengejutkan bahwa banyak pengamat militer dunia yang menyebut terbentuknya aliansi FPDA ini adalah karena Indonesia. Pada tahun 1967, pemerintah Inggris memutuskan untuk menarik militer mereka dari negara-negara jajahannya, termasuk Malaysia dan Singapura. Keputusan ini pun tentu membuat kedua negara yang bergantung pada militer Inggris itu ketar-ketir. Sebab tanpa kehadiran militer Inggris, Malaysia dan Singapura sangat rentan terancam perselisihan batas wilayah oleh Indonesia. Apalagi kala itu, di bawah komando Soekarno, Indonesia konsisten meneriakan ganyang Malaysia. Melihat hal tersebut, Inggris pun memutuskan untuk mempertahankan keterlibatan politik dengan membentuk aliansi pertahanan ini. Lalu bagaimana dengan negeri kita tercinta ini sendiri? Apakah kita punya aliansi militer? Jawabannya, tidak. Melalui Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan terus menganut sikap independen dan aktif. Indonesia akan mengulurkan tangan ke semua pihak yang membutuhkan dan membuka pintu bagi negara manapun tanpa terikat dalam aliansi. Dengan beberapa fakta mengenai terbentuknya FPDA dan sikap dari militer Indonesia, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki taring kekuatan yang cukup diperhitungkan di sana. Dalam cerita dongeng atau film Hollywood, kerap kali kita diceritakan tentang kisah pencarian harta karun peninggalan masa lampau. Harta karun tersebut diimajinasikan berisi koin emas, perhiasan, benda-benda bernilai sejarah. Umumnya, benda-benda tersebut terkubur di lokasi yang tidak diketahui, baik di daratan maupun di lautan. Namun ternyata, penemuan harta karun tidak hanya ada dalam dongeng semata loh. Dalam kehidupan nyata, ada orang-orang yang berhasil menemukan harta karun. Bahkan beberapa di antaranya ditemukan secara tidak sengaja. Dan tak tanggung-tanggung, penemuan harta karun tersebut memiliki nilai yang sangat fantastis. Berikut,Tovels telah merangkum penemuan harta karun bernilai fantastis yang pernah ditemukan di dunia. Hogsney Hoard merupakan harta karun yang diduga merupakan peninggalan masyarakat zaman Romawi akhir. Harta karun tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pensiunan petani, Eric Lawes, pada tahun 1992. Awalnya, dirinya sedang mencari palu miliknya yang hilang di sekitar ladang menggunakan pendeteksi metal dari sang istri. Lawes tidak menemukan palu yang ia cari, malah justru menemukan harta karun. Temuan tersebut kemudian dinamakan Hogsney Hoard. Harta karun tersebut berisi lebih dari 15.000 keping koin, 200 item perhiasan emas, dan berbagai peralatan makan berbahan perak, seperti sendok makan dan sendok sayur.
Peneliti meyakini bahwa benda-benda tersebut milik keluarga yang sangat kaya di zamannya. Harta karun itu ditaksir dengan harga 2,66 juta pound sterling. Kini, barang-barang tersebut dipajang di British Museum, London. Selanjutnya, ada Staffordshire Hoard. Staffordshire Hoard merupakan koleksi emas dan perak zaman Anglo-Saxon yang paling besar. Harta karun itu terdiri lebih dari 4.000 item. Para arkeolog percaya bahwa timbunan tersebut terkubur pada abad ke-7 Masehi, pada saat wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Mercia. Harta karun Staffordshire Hoard ditemukan pada tahun 2009 oleh 2 orang pria di dekat Lichfield, Staffordshire, Inggris. Harta karun yang senilai dengan 3,3 juta pound sterling itu kemudian dibeli oleh museum dan galeri seni Birmingham, serta museum dan galeri seni tembikar berdasarkan Undang-Undang Harta Karun 1996. Temuan berikutnya ada The Saddle Ridge Hoard. Sepasang suami istri asal California menemukan harta karun dalam sebuah wadah kaleng berkarat, tepatnya saat mereka berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Harta karun tersebut berisi 1.427 koin emas yang berasal dari tahun 1847 hingga 1894 yang kemudian dinamakan The Saddle Ridge Hoard. Total nilai The Saddle Ridge Hoard begitu fantastis, yakni mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 142,5 miliar rupiah. Harta karun tersebut ditemukan pada tahun 2013 di Sierra Nevada, California, dan merupakan penemuan terbesar yang pernah ada di Amerika Serikat. Yang terakhir, ada kapal emas Amerika. SS Amerika Tengah merupakan sebuah kapal yang mengangkut 13.600 kg emas, tapi tenggelam pada tahun 1857. Pada tahun 1988, lokasi bangkai kapal itu ditemukan, namun hanya 5% bagian dari bangkai kapal yang dapat digali. Pada tahun 2014, Odyssey Marine Exploration, sebuah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang penyelamatan bangkai kapal, mulai menyusuri kembali area tersebut. Akhirnya emas dan perak dari kapal karam ditemukan. Perkiraan nilai seluruh harta karun tersebut adalah sekitar 100 sampai 150 juta dolar Amerika. 3.100 koin emas, 45 batangan emas, dan lebih dari 36 kg emas ditemukan dari puing-puing kapal uap tersebut. Benda-benda tersebut kini disimpan di Laboratorium Darurat Selatan Los Angeles. Pemirsa, itulah penemuan harta karun bernilai fantastis yang pernah ditemukan di dunia. Alangkah bijaknya jika penemuan harta karun dilaporkan kepada otoritas terkait agar diserahkan atau dibeli berdasarkan peraturan yang ada. Dengan begitu, temuan tersebut bisa diteliti oleh ahli dan dijadikan aset warisan budaya bangsa dan dunia. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Karena digunakan sebagai tempat ibadah untuk banyak orang, masjid biasanya dibuat dengan besar dan megah. Kemegahannya terlihat dari arsitektur dan detail interior masjid yang membuat masjid tersebut terasa nyaman digunakan saat beribadah. Selain itu, beberapa bangunan masjid yang megah juga bisa membuatnya dijuluki sebagai masjid terindah. Berikut Top Files telah merangkum masjid-masjid terindah yang ada di dunia dan salah satunya ada di Indonesia. Masjidil Haram, Arab Saudi. Tidak ada yang meragukan Masjidil Haram sebagai masjid terbesar dan tersohor di dunia. Masjid ini merupakan tempat paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia.
Hampir setiap harinya, masjid yang berada di kota Mekah itu dipenuhi oleh jemaah dari seluruh dunia. Masjid yang mengelilingi Ka'bah itu mampu menampung hingga 4 juta jemaah dalam satu waktu. Masjidil Haram memiliki ratusan pintu masuk dan menara yang menjulang tinggi. Di dalam Masjidil Haram juga terdapat banyak bangunan bersejarah seperti Ka'bah, Hajar Aswad, Makam Ibrahim, Sumur Zam-Zam, dan lain sebagainya. Masjid Nabawi, Arab Saudi. Masjid Nabawi berada di urutan kedua masjid terbesar dan tersohor di dunia, hingga tak heran masuk dalam daftar masjid terindah. Masjid yang berlokasi di kota Madinah itu merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW. Masjid ini sebelumnya merupakan rumah Nabi Muhammad SAW yang ditinggalinya setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bangunan masjid sebetulnya dibangun tanpa atap, namun demi kenyamanan para jemaah, ratusan payung hidrolik besar berbentuk cantik ditempatkan di area pelataran Masjid Nabawi. Payung-payung tersebut akan dibuka saat cuaca sedang panas. Saat musim dingin, payung-payung buatan Jerman tersebut ditutup. Bukan hanya membuat para jemaah tambah nyaman, payung ini juga mempercantik tampilan Masjid Nabawi dan menjadi spot foto favorit para pengunjungnya. Berikutnya ada Masjid Agung Syekh Zayed di Uni Emirat Arab. Ide untuk membuat masjid ini dicetuskan oleh pendiri negara Uni Emirat Arab, yakni Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Masjid yang dibangun di Abu Dhabi ini memiliki 82 kubah yang dihiasi dengan batu pualam putih. Kubah utamanya memiliki diameter 32,8 meter dan memiliki tinggi 85 meter dari luar. Arsitektur sendiri terinspirasi dari arsitektural Mughal, Maroko, dan Arab. Masjid indah berikutnya adalah Saint Petersburg di Rusia. Sesuai dengan namanya, masjid ini terletak di kota Saint Petersburg, Rusia, dibangun pada tahun 1910, namun baru dibuka pada tahun 1913. Masjid ini merupakan salah satu yang terbesar di Eropa dengan kapasitas sebesar 5.000 jamaah. Menaranya memiliki tinggi 49 meter, sedangkan kubahnya setinggi 39 meter dengan warna dominan abu-abu dan biru. Masjid ini dirancang oleh arsitek ternama Nikolai Vasilyev. Selanjutnya, ada Masjid Raya Xi'an yang berada di Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, bahwa agama Islam juga tersebar luas di negeri Tiongkok. Masjid Raya Xi'an ini merupakan masjid pertama yang didirikan pada abad ke-8 Masehi. Dengan arsitektur khas Tiongkok, masjid ini terlihat semakin indah dengan adanya ukiran-ukiran berbahasa Arab. Masjid terindah dan megah selanjutnya berada di tanah air, yaitu Masjid Kubah Emas. Selain di luar negeri, Indonesia juga memiliki masjid yang indah dan megah. Salah satunya yang terkenal adalah Masjid Jami Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas yang berada di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Selain menjadi tempat ibadah umat muslim, masjid ini menjadi objek wisata karena keindahan kubahnya yang menarik wisatawan untuk datang. Masjid ini memiliki 5 kubah, 1 kubah utama, dan 4 kubah kecil. Kubah utamanya memiliki tinggi 25 meter, sedangkan kubah kecilnya setinggi 8 meter. Masing-masing kubah ini dilapisi emas setebal 2-3 mm. Pemirsa, itulah masjid-masjid yang dibangun dengan megah. Selain untuk tempat ibadah, masjid tersebut juga merupakan bukti perkembangan Islam di negaranya. Arti
kode angka pada buah di supermarket. Sebagian besar kita tentu sering melihat kode angka yang menempel pada buah yang kita beli di supermarket. Tentu pernah sesekali terbesit di dalam benak apa ya maksud dari kode angka yang menempel pada buah tersebut? Nah, kode pada buah ini dinamai price lookup atau yang digunakan petugas supermarket untuk mempermudah memeriksa dan mendata buah dan produk segar yang dijual. Pemberian kode pada buah dan sayur pun sudah digunakan sejak tahun 1990. Lalu apa saja arti nomor-nomor yang tertera? Berikut penjelasannya. Jika pada stiker tertera 4 digit angka dan diawali angka ataupun 4, artinya buah atau sayuran tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomi, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Meski buah-buahan ditanam menggunakan bantuan pestisida, tetapi konsumen tidak usah panik karena penggunaan pestisida pada buah dengan kode ini sangat rendah, jadi tidak beracun. Selain itu, juga paling penting untuk para konsumen untuk selalu membersihkan buah atau sayuran yang sudah dibeli di toko atau supermarket untuk menghilangkan residu pestisida, kuman, dan bakteri, agar buah tersebut bisa memberikan manfaat maksimal untuk tubuh saat dikonsumsi. Jika buah diberi kode stiker 5 angka dan diawali dengan angka 9, itu artinya buah tersebut ditanam dengan cara organik atau ditanam dengan menggunakan pupuk alami seperti kompos dan kandang. Penanaman jenis ini juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida ataupun jenis pengusir hama kimiawi lainnya. Bisa dikatakan ini merupakan produk buah terbaik di kelasnya. Maka dari itu, harga dari buah yang memiliki kode angka seperti ini biasanya lebih mahal ketimbang kode angka lain. Jika Anda melihat kode 5 digit yang diawali dengan angka 8, itu berarti buah tersebut telah mengalami modifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Penanaman jenis ini sempat mengalami pro dan kontra, apakah baik untuk dikonsumsi atau tidak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa buah melon, pepaya, atau pisang merupakan beberapa buah yang termasuk cukup sering dimodifikasi secara genetika. Hingga kini masih ada saja perdebatan mengenai dampak jika kita sering mengkonsumsi buah jenis ini. Namun untuk menghindari resiko yang tidak kita inginkan untuk kesehatan, ada baiknya untuk menghindari konsumsi buah jenis ini ya pemirsa. Nah, jika pemirsa menemukan buah impor yang tidak memiliki kode, ada baiknya ditanyakan secara rinci kepada pegawai toko atau supermarket karena bisa saja stiker tersebut memang tidak sengaja terlepas dari buah atau mungkin memang sengaja dilepas dengan alasan tertentu. Nah, itulah arti dari kode angka pada buah-buahan yang biasanya kita temui di supermarket atau toko buah. Ada baiknya kita memperhatikan kode-kode tersebut terlebih dahulu sebelum membeli ya pemirsa.